fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumin dzullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena mendustakan Nabi Syuaib, diberikan hari itu yang berawan gelap selama kurang lebih 7 hari. Jadi walaupun siang mendung sangat luar biasa, anginnya sangat kencang, dan angin itu bisa membinasakan penduduk negeri Ashabul Aikah. Jadi tidak ada siang, matahari tidak ada keluar selama kurang lebih 7 hari. Awan sangat gelap di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian jemaah salat zuhur, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tauhid kita setiap Rabu, kitab Jalahul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam. Bab Nabi dan Rasul yang ke-12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Artinya beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa huwa nabiyyul ladzi yudribu bihil masal fi sabar. Dan dia adalah salah satu nabi yang diuji kesabarannya. Kesabaran yang sangat luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang berkecukupan, kaya raya. Banyak harta, banyak istri, dan banyak anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya, dan setan mengganggu keimanan daripada Nabi Ayub alaihissalam dengan dihilangkan harta bendanya. Harta bendanya dimusnahkan. Setelah harta bendanya dimusnahkan, justru Nabi Ayub semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anaknya pun dibinasakan. Anak-anaknya pun dihilangkan semua oleh setan. Diganggu keimanannya. Justru ketika tidak ada anaknya, semakin ia bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diberikan ujian, setan meniupkan kepada diri Nabi Ayub alaihissalam sehingga ia mengalami penyakit kulit yang sangat luar biasa. Gatal-gatal, sampai sebagian mengatakan ada yang sampai bernanah. Sehingga istri-istrinya meninggalkannya kecuali istri yang paling tua, yang setia merawatnya. Dikatakan kurang lebih 18 tahun Nabi Ayub mengalami penyakit kulit tersebut. Dijauhi oleh rekan-rekan bisnisnya, oleh semua keluarganya bahkan menjauhinya, kecuali istri yang paling tua saja yang senantiasa setia merawatnya. Pernah satu ketika istrinya berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi, bahkan engkau adalah seorang rasul. Tentu setiap doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginanmu pasti diijabah. Mungkin hari ini berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa dalam doamu kamu tidak pernah meminta kesembuhan penyakitmu?" Lalu Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, sudah berapa lama aku sakit?" "Kurang lebih 18 tahun. Usiaku sekarang berapa?" "Kira-kira sekitar hampir 70 tahun. Anggaplah 70 tahun. 70 tahun umurku sekarang. 18 tahun aku sakit. Sisanya berapa puluh tahun Allah memberikan kesehatan, kenyamanan kepadaku." Istrinya pun terdiam. "Sakitku 18 tahun tidak sebanding dengan sehatku yang sudah aku jalani, yang sudah aku alami. Itu sebabnya aku malu berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan dari penyakit ini. Karena aku yakin dengan penyakit yang menimpa diriku hari ini akan banyak menebus dosa dan kesalahanku." Berbeda dengan kita semua para jemaah sekalian, para hadirin sekalian. Kita baru kena sakit 2 hari, 3 hari, langsung berkata kita sakit demam dari kemarin tak sembuh-sembuh, demam dari semalam tak sehat-sehat. Itu yang kita sampaikan, itu yang kita ucapkan. Padahal baru 2 atau 3 hari, bahkan mungkin baru sehari kita kena sakit.
langsung kita mengeluh, mengatakan sakit flu dan lain-lain, tidak sembuh-sembuh, tidak sehat-sehat. Subhanallah. Sementara Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun diberikan penyakit. Bukan hanya itu, anaknya pun meninggal semua, hartanya dihabiskan, istrinya meninggalkan semua kolega-koleganya menjauh semua, dan diberikan penyakit ini, tetap semakin bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak pernah menyerah. Tentu kita tidak akan mungkin sama seperti Nabi Ayub alaihissalam. Setidaknya dari sini kita bisa mendapatkan iktibar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tentu Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Nabi Ayub tidak pernah berdoa minta disembuhkan penyakit kulitnya, tetapi karena kesabarannya, kegigihannya, keteguhannya, akhirnya Allah memberikan perintah untuk datang ke sebuah lembah yang di sana ada mata air. Diperintahkan dia untuk mandi di sana. Akhirnya mandi Nabi Ayub di sana. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua penyakitnya pun sembuh, semua penyakitnya hilang. Bahkan kulit Nabi Ayub lebih baik, lebih bagus daripada sebelum ia sakit. Subhanallah. Makanya beliau termasuk salah satu rasul yang benar-benar diuji kesabarannya. Nabi Ayub alaihissalam, nabi yang nomor urutan ke-12. Kemudian kita bahas Nabi Syuaib alaihissalam. Qila annahu min waladi Madyan bin Ibrahim. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan kalau Nabi Syuaib ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pendapat yang lain mengatakan innahu lam yakun min waladi Ibrahim, innama huwa waladul ba'du man amana bi Ibrahim alaihissalam. Sebagian mengatakan bahwasanya Syuaib adalah putra orang yang beriman di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini yang dikatakan di sini. Tapi sebagian mengatakan adalah masih keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Intinya beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di negeri Madyan. Jadi negeri ini didakwah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi tak ada manusia yang mendengarkan seruan Nabi Syuaib alaihissalam. Hingga pada akhirnya pada suatu ketika dibinasakan negeri Madyan sebagaimana firman Allah, fa khadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu negeri Madyan ditimpakan gempa yang sangat dahsyat kepada mereka, dan fa asbahu fi darihim jasimin, penduduknya semuanya bergeletakan, bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, mayat-mayat mereka bergeletakan, bergelimpangan karena gempa yang sangat dahsyat ditimpakan kepada penduduk negeri Madyan. Alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'annahum lam yaghnaw fiha alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirun. Jadi penduduk Madyan menganggap seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana, enggak kenal dengan Syuaib, padahal mereka sangat dekat dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Terkadang karena merasa kawan dekat, apa betul kamu seorang nabi? Apa betul kamu seorang rasul mendakwahkan ini dan itu? Sementara sudah dari dulu nenek moyang kita, inilah agama kita, menyembah Tuhan ini. Tidak ada yang mendengarkan seruan-seruan daripada Nabi Syuaib alaihissalam, dan mereka semua mendustakannya. Akhirnya mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, dibinasakan oleh Allah dengan diberikan gempa yang sangat dahsyat. Tetapi Allah memberikan wahyu lagi kepada Nabi Syuaib alaihissalam untuk pindah ke negeri yang namanya Al-Aikah. Tsumma arsalahu ba'da ahli Madyan ila ashabil Aikah. Jadi negeri Ashabul Aikah tak begitu jauh dari negeri Madyan. Diperintahkan Nabi Syuaib untuk pindah ke sana dan dakwah di sana. Rupanya pun 11-12 dengan penduduk negeri Madyan berdakwah di sana sama juga, tidak ada penduduknya yang mengikuti ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah kepada Allah, menggaungkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan akhirnya Allah juga memberikan azab, hukuman kepada ashabul aikah sebagaimana firman-Nya, fakadzabuhu fa akhadhahum adzabu yaumin dzullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena mendustakan Nabi Syuaib, diberikan hari itu yang berawan gelap selama kurang lebih 7 hari. Jadi walaupun siang mendung sangat luar biasa, anginnya sangat kencang, dan angin itu bisa membinasakan penduduk negeri Ashabul Aikah.
Jadi tidak ada siang, matahari tidak ada keluar selama kurang lebih 7 hari. Awan sangat gelap di sana. Dan dikatakan innahu kana adzaba yaumin adzim, dan sesungguhnya ini adalah azab hari yang sangat besar, di mana tidak ada kaum sebelumnya yang diberikan azab, diberikan awan gelap selama 7 hari berturut-turut. Dan awan gelap itu mengeluarkan angin-angin, itulah yang membinasakan penduduk Ashabul Aikah. Akhirnya berpindah lagi Nabi Syuaib alaihissalam, dan seterusnya nanti akan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana putri daripada Nabi Syuaib dinikahkan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah menantu daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Insyaallah akan kita bahas pada Rabu pekan depan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.